Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang kami banggakan. Adapun judul materi yang akan kami bahas atau yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni mengenai landasan sosial budaya dan iptek. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri atau rekan saya, yaitu dipersilakan. Karakteristik kebudayaan dan perkembangan masyarakat tersebut. Sosiologi dalam pembahasannya mencakup secara garis besar akan perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia. Karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga kurikulum dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerimaan dari hasil pendidikan tersebut. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologi sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi masyarakat dan kurikulum, serta dari unsur kebudayaan dan kurikulum. Yang pertama itu masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang mengorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pembina dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan dapat berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Adapun 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu A. Mengajar keterampilan, B. Mentransmisikan budaya, C. Mendorong adaptasi lingkungan, D. Membentuk kedisiplinan, E. Mendorong bekerja berkelompok, F. Meningkatkan perilaku etik, dan memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Yang kedua itu kebudayaan dalam kurikulum. Budaya yang dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara pikir, kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan A. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. B. Kurikulum pada dasarnya mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. C. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat disebut kebudayaan.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yang terlihat perkembangan yang berindikasi terhadap perkembangan kurikulum yang berlaku secara pengembangan pendidikan. Penggunaan strategi metode pembelajaran serta penggunaan sistem evaluasi. Dalam setiap perkembangan atau pengertian pada selalu ada dasar dan ilmu baik secara positif maupun negatif. Juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap pengembangan kurikulum yang pertama dapat memanfaatkan solusi teknologi dalam pendidikan untuk komputer, internet, dan musik. Internet merupakan salah satu pengetahuan dan teknologi yang telah membantu kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Padahal tidak semua tingkah laku tokoh tersebut baik, apalagi lelaki itu adalah tokoh dalam film-film barat yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupannya pada Nah, dari pemaparan materi dari kelompok kami, selanjutnya kami akan membuka saya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan dalam makalah ada beberapa landasan. Jadi bagaimana jika kurikulum itu tidak memperhatikan kedua landasan ini? Apakah ada dampaknya bagi kurikulum itu sendiri? Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita punya banyak sekali budaya yang harus kita. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya agar nilai-nilai itu tidak hilang dalam kurikulum yang mana terkadang kurikulum itu terlalu berdiversitas. langsung saja pertanyaan saya, bagaimana menurut pemateri ini jika dalam pengembangan kurikulum landasan IPTEK ini dihilangkan saja karena dapat dilihat bahwa IPTEK ini memiliki banyak pengaruh negatif bagi siswa-siswa yang dapat mempengaruhi pikirannya, proses belajarnya.
Masih ada lagi? Oh silakan, nah, terakhir sudah. Serahkan terkait mengenai langsung saja. Dalam makanan ini saya baca terdapat satu pertanyaan yang saya sendiri tidak menemukan jawabannya. Jadi saya mohon untuk dibantu mencari, yaitu pertanyaan langsung. Mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosial budaya? Oke, lanjut. Silakan dijawab. Cukup ya, sudah 4. Karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga kurikulum dalam perumusannya juga harus menyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikan dan penerimaan dari hasil pendidikan tersebut. Apakah pertanyaannya tadi? Mengapa kurikulum harus berlandaskan kepada landasan sosial budaya? Sosial budaya itu kan termasuk di dalamnya agama. Jadi kalau kurikulum tidak dikembangkan berdasarkan sosial budaya, nanti rancu. Misalkan budaya orang Bali dengan budaya orang Islam kan berbeda. Jadi pengembangannya harus disesuaikan dengan budaya masing-masing. Nah, makanya perlu pengembangan harus berdasarkan sosial budaya. Karena jangan sampai terjadi pelecehan budaya karena tidak sesuai dengan budayanya masing-masing. Jadi sistem pengembangan kurikulum, taruhlah etika berpakaian yang diterapkan di daerah Bali mungkin akan berbeda dengan diterapkan di daerah Sulawesi Selatan. Kan seperti itu. Sama juga kayak di Papua. Kalau di Papua kan orang pakai koteka. Kalau masa orang Sulawesi disuruh pakai koteka kan tidak akan mungkin kan? Nanti dibilang orang gila baru. Kan seperti itu. Jadi landasan sosial budaya itu merupakan bagian penting dari landasan dari pengembangan kurikulum. Seperti itu. Dia tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur tradisi dan ada unsur-unsur nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing, oleh setiap kelompok masyarakat. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apalagi tadi itu? Kenapa di dalam pengembangan kurikulum ada landasan IPTEK, sedangkan diketahui bahwa IPTEK itu memiliki banyak dampak negatif bagi. Bisa dijawab enggak? Kenapa ada landasan IPTEK? Sementara IPTEK banyak dampak negatifnya. Pakai logika saja itu bisa dijawab itu. Bisa enggak? Sekarang saya mau bertanya, mana lebih bagus? Naik kapal dari Ambon, naik kapal 2 hari 2 malam baru sampai, atau naik pesawat hanya hitungan jam?
Ini kenapa bisa terjadi? Kemajuan teknologi atau bukan? Teknologi. Jadi iptek itu ada positif, ada negatifnya. Kenapa pengembangan ilmu pengetahuan disesuaikan dengan iptek? Supaya kita juga jangan berpikiran kolot. Misalkan pada masa Rasulullah orang jalan naik unta. Terus Anda dari sini mau ke Erma, mau ke Sulawesi Barat. Kira-kira pilih mana? Naik bis atau disuruh naik unta? Pasti kan pilih naik bis. Jadi landasan iptek tetap dipakai, hanya nilai-nilai negatifnya itu dihilangkan. Yang diambil adalah nilai-nilai positifnya. Seperti misalkan tadi, lebih susah kita naik kapal 2 hari 2 malam baru tiba, lebih enak naik pesawat cuman 1 jam 25 menit sudah tiba di Makassar. Seperti itu. Sama juga kalau kita dari sini, kalau zaman Rasulullah orang ke Tanah Suci itu jalan kaki. Bayangkan kalau kita jalan kaki dari Indonesia terus naik kapal, kapan sampainya di Tanah Suci untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Jadi landasan iptek tetap dipakai karena itu mempermudah pekerjaan manusia, memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas. Tetapi ada dampak-dampak negatifnya, itu harus dihindari. Misalkan merebaknya pergaulan bebas, gara-gara pengaruh media dan lain sebagainya, itu perlu dicegah. Makanya dalam kurikulum itu juga diatur tentang masalah itu supaya tidak terjadi pertentangan. Oke, saya rasa lanjut pertanyaan berikutnya. Saya dapat 2 pertanyaan lagi. Bagaimana jika nilai kebudayaan itu tidak hilang dalam kurikulum? Bagaimana supaya nilai-nilai itu tidak hilang dalam kurikulum? Bisa dijawab nggak? Jadi jawaban sederhananya begini, supaya nilai-nilai budaya itu tidak hilang, dia diakomodasi dalam mata pelajaran dalam kurikulum. Ada mata kuliah, mata pelajaran PPKN, ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada seni dan budaya dan lain sebagainya. Disitulah diajarkan nilai-nilai budaya disesuaikan dengan budaya dari masing-masing peserta didik. Misalkan dia beragama Kristen, berarti pendidikan agama Kristen yang diajarkan kepadanya. Kalau dia beragama Islam, berarti pendidikan agama Islam. Jadi dia diakomodasi dalam rumpun mata pelajaran yang sudah diatur dalam kurikulum. Seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir, yang keempat. Landasan apa itu yang tidak diperhatikan? Yang jelasnya semua landasan kurikulum itu sangat penting. Mau landasan filosofis, sosial budaya, iptek, itu semuanya penting. Makanya dia harus diakomodasi karena di sini ada kebutuhan, ada terkait kebutuhan duniawi dan ada kebutuhan terkait kebutuhan ukhrawi. Seperti itu. Jadi tidak bisa. Seperti apa tadi pertanyaannya? Landasan apa yang tidak? Landasan apa? Kenapa dia kenapa?
Yang jelasnya kalau tidak diperhatikan pasti berdampak. Kenapa? Karena dalam budaya itu kan ada diajarkan di dalamnya salah satunya tentang agama. Bayangkan kalau siswa dari kelas 1 SD sampai SMA tidak pernah belajar tentang agama. Bagaimana dia mau implementasi budaya agama dalam kehidupan sehari-hari? Baik dalam kehidupan keluarga, kemudian individu. Jadi dia tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena dia sangat penting. Karena di dalamnya bukan hanya tradisi yang diajarkan, tapi ada unsur-unsur nilai agama juga yang diajarkan di dalamnya. Makanya landasan masyarakat dan budaya itu tidak bisa dilepaskan daripada pengembangan kurikulum. Itulah dia menjadi bagian penting daripada sistem pengembangan kurikulum itu sendiri. Seperti itu. Masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada? Hah? Tidak ada nih? Oke, silakan baca kesimpulan makalahnya. Nah, enak saya punya perut ini. Baca kesimpulan makalahnya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Anak-anak berasal dari masyarakat mendapat pendidikan baik informasi formal maupun non formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah. Silakan ditutup. Setelah dari pemaparan materi dari kelompok kami dan berikutnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.